Halo Sobat Cek Fakta, pernah nggak sih kalian lihat satu narasi meledak di mana-mana, sampai semua orang merasa itu pasti benar? Nah, belakangan ini jagat sepak bola Indonesia diguncang lagi dengan klaim bombastis, akhirnya terbukti. Katanya, Ketua Wasit FIFA, Pierluigi Collin, sudah angkat suara soal laga Indonesia U17 vs Honduras. Katanya, Shin Tae-Yang sudah memberi sinyal kuat soal keputusan di lapangan. Katanya, semua yang netizen perjuangkan selama ini akhirnya diakui. Tapi tunggu dulu, benarkah ada pernyataan resmi itu? Benarkah ada pengakuan yang selama ini dinantikan? Atau justru ini contoh ketika suara netizen lebih cepat menyebar daripada klarifikasi fakta? Karena di era informasi seperti sekarang, sobat, sesuatu bisa terasa benar sebelum terbukti benar. Dan tugas kita di Cek Fakta cuma satu. Bongkar mana fakta, mana drama. Siapkan logikamu, karena analisisnya dimulai. Sekarang, halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di kanal yang selalu mengedepankan fakta, bukan drama semata. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang benar-benar mengguncang ruang diskusi sepak bola tanah air. Nah, terbuktikan akhirnya, pernyataan Ketua Wasit FIFA, Pierluigi Collin, dan komentar Shin Tae-Yang usai laga Indonesia U17 vs Honduras. Benarkah ada pengakuan besar? Benarkah ada keputusan wasit yang akhirnya diakui? Benarkah semua spekulasi publik menemukan validasinya? Narasi ini menyebar cepat, menembus lini massa, menggerakkan emosi, dan membelah opini bahkan sebelum ada rilis resmi yang benar-benar terverifikasi. Dan seperti biasa, Sobat Cek Fakta, tugas kita bukan menolak emosi, melainkan memastikan arah emosinya tidak berjalan di atas informasi yang rapuh. Karena sepak bola butuh energi, tapi tidak bisa tumbuh dari kabut asumsi. Sejak peluit akhir laga Timnas U17 melawan Honduras, lini masa dipenuhi kalimat yang beraura dramatis. Akhirnya terbukti, Collin angkat suara, stay sindir wasit, ada yang ditutup-tutupi. Netizen benar selama ini. Kalimat-kalimat ini membawa rasa kemenangan emosional seolah publik sudah lama memegang kebenaran yang baru sekarang disetujui oleh pihak otoritatif. Tetapi sobat, di titik inilah literasi informasi diuji. Karena ada perbedaan besar antara apa yang kita rasakan sebagai kebenaran dan apa yang secara resmi dinyatakan sebagai fakta. Mari kita mulai dengan nama yang paling sering disebut, Pierluigi Collin, Ketua Komite Wasit FIFA. Figur ini bukan sekadar tokoh, dia adalah simbol legitimasi. Apapun yang menempel pada namanya otomatis dianggap berbobot, final, dan sah. Tetapi sampai detik naskah ini disusun tidak ada pernyataan resmi dari Collin baik dalam konferensi pers, wawancara FIFA rilis tertulis maupun publikasi federasi yang secara spesifik menyebut pertandingan Timnas Indonesia U17 vs Honduras, apalagi mengakui keputusan wasit yang salah atau membenarkan protes Indonesia atau mengonfirmasi adanya ketidakadilan di laga tersebut. Yang ada di ruang publik adalah kutipan bersifat general tentang standar wasit, komitmen FIFA untuk perbaikan perangkat pertandingan, konsistensi VAR, dan evaluasi berkelanjutan untuk semua turnamen usia muda. Pernyataan umum ini lalu diambil, ditarik, diperluas, dan ditempelkan pada konteks pertandingan spesifik, sehingga seolah-olah itu adalah respon langsung terhadap laga Indonesia vs Honduras. Padahal, dalam prinsip jurnalistik dan verifikasi informasi, pernyataan umum tidak bisa dikonversi otomatis menjadi pengakuan atas kasus spesifik jika sumbernya tidak menyebut kasus tersebut secara eksplisit. Namun algoritma media sosial sering tidak peduli pada batas itu. Ketika publik sudah emosional, kalimat umum yang kebetulan relevan secara tematik bisa berubah menjadi bukti final menurut persepsi massa. Kemudian, bagaimana dengan Shin Tae-Yang? Stay memang berbicara usai laga. Itu benar. Tetapi apakah dia menyatakan ada kecurangan? Apakah dia menuduh wasit? Apakah dia menyebut ada intervensi? Apakah dia bilang akhirnya terbukti? Tidak. Jika kita menelisik kembali pola komunikasi Stay dari awal kedatangannya melatih Indonesia, ada satu ciri konsisten, beliau jarang, bahkan hampir tidak pernah, menjadikan wasit sebagai pusat argumen publiknya. Kritik Stay cenderung mengarah ke internal tim, transisi, fisik, keputusan pemain di sepertiga akhir, fokus mental, agresivitas duel, disiplin formasi,
dan kecepatan membaca situasi. Bahkan di laga yang menurut publik terasa merugikan Indonesia, Style lebih sering mengatakan, "Kita harus memperbaiki diri, fokus pada hal yang bisa kita kontrol." Ini bukan kalimat bungkam paksa, ini pola profesionalisme seorang pelatih yang memilih ruang evaluasi internal dibanding perang opini di luar lapangan. Tapi sobat, di era konten serba dramatis, kalimat fokus internal sering dibaca sebagai tidak diizinkan berbicara. Pernyataan netral dibaca sebagai pernyataan berkode. Sikap strategis dibaca sebagai sikap tertindas. Dan revisionisme emosi inilah yang membuat sebagian publik merasa Style sebenarnya ingin mengungkap sesuatu, tapi tak bisa. Ini adalah fenomena projection bias ketika publik meminjamkan perasaannya, lalu menempelkannya pada tokoh, dan akhirnya merasa tokoh tersebut mewakili perasaan yang tidak ia ucapkan. Lalu dari mana datangnya frasa? Nah, terbuktikan akhirnya. Kalimat ini tidak berasal dari FVFI, tidak dari Klein, tidak dari Style. Ini adalah kalimat klimaks publik, bukan kesimpulan institusi. Sebuah punchline yang lahir bukan dari ruang konferensi resmi, tetapi dari ruang psikologi kolektif supporter yang merasa, selama ini kami protes, dan sekarang narasi kami divalidasi oleh realitas. Padahal, validasi yang dimaksud tidak datang dari pernyataan eksplisit pihak manapun. Yang tervalidasi sebenarnya bukan dugaan publik, melainkan rasa kebersamaan dalam mempercayai dugaan itu. Inilah yang menarik sekaligus berbahaya dari ekosistem informasi sepak bola modern. Hari ini, sebuah kebenaran sosial bisa lebih kuat dari kebenaran administratif. Ketika jutaan orang mempercayai sebuah interpretasi, suara klarifikasi justru terdengar lebih kecil dari keyakinan kolektif itu sendiri. Maka bukan soal apakah isu ini logis, tetapi apakah isu ini terasa logis bagi publik yang emosinya sudah lebih dulu tersulut. Ini mengingatkan kita pada fenomena emotional truth versus verifiable truth. Emotional truth berkata, jika cukup banyak orang merasa itu terjadi, maka itu terjadi. Verifiable truth berkata, itu hanya terjadi jika bisa diverifikasi sumbernya. Dan tugas cek fakta jelas. Berdiri di wilayah kedua bukan karena anti emosi tetapi karena masa depan sepak bola tidak bisa dibangun hanya oleh emosi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apakah ada keputusan wasit yang layak diperdebatkan di laga Indonesia U17 vs Honduras? Secara sepak bola, sah-sah saja ada perdebatan. Analisis taktik, review VAR, angle kamera, interpretasi handball, garis offside, momentum pelanggaran, intensity duel, bahkan kepekaan wasit dalam mengatur pertandingan, semua itu ruang diskusi yang valid. Sepak bola dari dulu hidup dari perdebatan semacam itu. Namun memperdebatkan keputusan wasit bukan otomatis sama dengan membuktikan adanya kecurangan terstruktur atau konspirasi yang menunggu pengakuan resmi. Ada perbedaan besar antara controversial decision dan confirmed malpractice. Yang pertama lumrah dan sering terjadi di sepak bola level dunia sekalipun. Yang kedua membutuhkan investigasi, bukti, pengakuan, dan putusan. Dan sampai saat ini, pertandingan Indonesia vs Honduras tidak masuk ke kategori kedua dalam rilis resmi manapun. Sobat, penting bagi kita untuk memahami juga bagaimana sistem wasit FIFA bekerja. Bahkan jika ada evaluasi internal terhadap keputusan, itu tidak selalu dipublikasikan, apalagi dikemas sebagai kami mengakui telah merugikan tim A atau B. FIFA dan komite wasit tidak bekerja dalam bahasa yang bersifat verdict publik per laga. Evaluasi mereka bersifat metodologis, bukan deklaratif. Mereka tidak merilis pernyataan yang berbunyi, kami salah di menit 73, kami merugikan tim tertentu. Yang biasanya dirilis adalah, akan ada peningkatan standar evaluasi pelatihan dan pemanfaatan teknologi wasit. Namun kalimat semacam itu sering tidak memuaskan publik karena publik tidak menginginkan formula administratif, publik menginginkan pengakuan dramatik. Dan ketika pengakuan dramatik tidak datang, maka ruang kosongnya akan diisi oleh headline. Akhirnya terbukti, meskipun tidak ada transkrip dialog yang benar-benar menyatakannya. Pola ini bukan sekadar terjadi di Indonesia. Ini fenomena global. Ketika Argentina kalah, publiknya menyalahkan wasit. Ketika Korea Selatan tersingkir, netizen bicara tentang bias. Ketika Brasil kalah, muncul narasi konspirasi VAR. Dan ketika Indonesia merasa dirugikan, narasinya bukan hanya wasit salah,
Tetapi kebenaran akhirnya keluar. Karena di Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah arena simbolik tempat segala ekspektasi, rasa bangga, rasa tersingkir, dan kebutuhan akan pengakuan internasional bertemu. Jadi ketika muncul isu Clean dan Star, respons publik bukan lagi analisis pertandingan, melainkan narasi perjuangan yang menunggu pembenaran. Tapi Sobat Cek Fakta, justru karena sepak bola bagi kita begitu penting, kita harus menjaga cara kita memperlakukannya. Jika kritik kita tidak berbasis data, ia tidak membantu perubahan. Jika tuntutan kita tidak berbasis bukti, ia tidak bisa diresmikan. Jika kemarahan kita tidak berbasis argumen, ia akan dianggap bising, bukan serius. Dan jika dukungan kita berdiri di atas misinformasi, ia pada akhirnya lebih melemahkan timnas ketimbang membelahnya. Kita harus jujur mengatakan ini, sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi Clean yang menyinggung laga Indonesia vs Honduras. Tidak ada ucapan Star yang menyatakan adanya kecurangan. Dan tidak ada pengakuan formal bahwa pertandingan itu mengandung intervensi sistemik terhadap Indonesia. Yang ada adalah debat publik yang besar, perasaan tidak puas yang sah, analisis keputusan yang layak dikaji, dan emosi supporter yang wajar tetapi bukan pengakuan yang akhirnya terbukti. Lalu apakah artinya publik salah bereaksi? Tidak juga. Reaksi itu jujur. Hanya saja, reaksi tidak sama dengan verifikasi. Dan pernyataan yang repetitif tidak otomatis menjadi bukti. Suara mayoritas tidak otomatis menjadi risalah resmi. Keyakinan kolektif tidak otomatis mengikat komite wasit FIFA. Dan kalimat yang terasa benar, belum tentu benar secara dokumentatif. Yang benar-benar terbukti dari peristiwa ini bukanlah wasit akhirnya mengaku. Yang terbukti justru 5 hal penting. Dukungan untuk timnas Indonesia sudah masuk kategori fanatisme global level Asia Tenggara. Setiap pertandingan Indonesia kini diawasi dengan mikroskop publik. Keputusan wasit yang dulu lewat begitu saja, kini jadi diskursus nasional. Ruang digital bisa menciptakan persepsi yang lebih cepat menyebar dibanding fakta. Dan yang paling penting, sepak bola Indonesia telah mencapai fase di mana publiknya menuntut standar dunia, bukan hanya ikut serta di turnamen dunia. Itu kemenangan yang jauh lebih penting. Karena protes yang keras, sorotan yang besar, dan ekspektasi yang tinggi, semuanya menandakan bahwa Indonesia tidak lagi ingin sekadar hadir, melainkan dihormati, diperhitungkan, dan diperlakukan setara di panggung internasional. Ini bukan kelemahan, ini evolusi. Namun evolusi juga butuh kedewasaan informasi. Kita bisa marah, tapi tetap harus akurat. Kita bisa kecewa, tapi tetap harus terukur. Kita bisa menuntut, tapi landasannya harus fakta. Dan kita bisa menggugat, tapi bukan dengan narasi yang kita harap terjadi, melainkan dengan bukti yang benar-benar terjadi. Dukungan paling kuat bukan teriakan paling keras, melainkan argumen paling solid. Suara paling berpengaruh bukan yang paling viral, melainkan yang paling sulit dibantah. Dan kecintaan terbesar kepada timnas bukan yang paling emosional, melainkan yang paling menjaga masa depan timnas itu sendiri. Sobat Cek Fakta, disinilah peran kita. Bukan memadamkan semangat, bukan memarahi kegaduhan, bukan mengecilkan cinta pada Garuda Muda, tapi mengawalnya agar tidak terseret ke jalur yang akhirnya melemahkan dirinya sendiri. Jangan sampai kritik yang berniat membela, justru dicatat dunia sebagai tuduhan tanpa data. Jangan sampai aspirasi yang berniat memperbaiki, justru tenggelam karena disampaikan dalam format asumsi absolut. Dan jangan sampai kita kehabisan kredibilitas di mata internasional hanya karena kita gagal membedakan antara yang kita rasakan benar dan yang bisa kita buktikan benar. Akhir kata, sobat, yang sebenarnya terbukti bukanlah bahwa wasit mengaku. Yang terbukti adalah Indonesia sudah tidak mau lagi jadi penonton dalam percakapan sepak bola dunia. Kita ingin dihormati, kita ingin ditimbang setara, kita ingin performa, bukan belas kasihan. Kita ingin penilaian adil, bukan narasi dramatis. Dan untuk sampai ke sana, senjata kita bukan rumor, tapi konsistensi, data, mental, kualitas permainan, dan analisis yang tidak tergoyahkan oleh misinformasi. Timnas U17 kita sedang tumbuh, publiknya juga sedang tumbuh, dan kedewasaan sepak bola dimulai dari kedewasaan cara kita memaknainya. Karena negara besar dalam sepak bola bukan hanya dilihat dari cara timnya bermain,
tetapi juga dari cara suporternya berpikir. Penutup dari Cek Fakta. Terus dukung timnas, terus kritis, tapi jangan lepas dari pondasi utama fakta adalah bentuk cinta yang paling matang kepada timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Cek Fakta.